Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kembali lagi bersama Muhammad Riko Syuja di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 12. Sampai pada bab pertama dengan materi pokok berpikir kritis dan bersikap demokratis. Next kita lihat kompetensi dasarnya 3.1 menganalisis Quran Surat Al-Imran ayat 190-191 dan Al-Imran ayat 159 serta hadis terkait. 4.1.1 membaca Quran Surat Al-Imran ayat 190-191 dan Al-Imran ayat 159 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhorijul huruf yang benar. 4.1.2 mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Imran 190, 191 dan Quran Surat Al-Imran ayat 159. Next kita lihat ayat Al-Imran ayat 190 dan 191. Baik, saya akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا Subhanaka fakina azaban nar. Yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal atau orang-orang yang berpikir. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, orang-orang yang mengingat Allah sambil dalam keadaan duduk maupun berbaring, mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Itu arti atau terjemahan dari Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Next, ada kaidah tajwidnya di sini, tapi ini nanti ada pembahasan khususnya. Oleh karena itu kita skip dan kita lanjut ke asbabun nuzul. Asbabun nuzul mungkin kalian sudah tidak asing lagi. Apa sih itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu adalah sebab diturunkannya ayat. Ini berarti menjelaskan sebab diturunkannya ayat Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Dari At-Tabari dan Ibnu Abi Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa pada saat itu orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, "Bukti-bukti kebenaran apakah yang dibawa Musa kepadamu?" Dijawab oleh orang Yahudi, "Tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandanginya." Tuh. Kemudian tidak puas, mereka mendatangi lagi, orang-orang Quraisy mendatangi lagi orang Nasrani, menanyakan hal yang sama, bagaimana halnya dengan Isa? Dijawab, Isa bisa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan penyakit sopak, serta menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, setelah itu orang-orang Quraisy mendatangi Rasulullah. Kalau engkau mengaku Rasul, doa sama Allah, mintalah dari Tuhanmu agar Bukit Safa itu jadi emas. Buktikan kebesaran Allah. Jadikan Bukit Safa itu emas dan berikan kepada kami. Kemudian Rasulullah berdoa dan turun ayat Al-Imran ayat
surat Al-Imran ayat 190 dan 191 ini. Bahwasannya disuruh tuh mereka memikirkan adanya langit, bumi, kemudian ada bintang-bintang, bulan, matahari, laut, gunung, pohon, buah-buahan, binatang-binatang, dan lain-lain sebagainya. Kalau mereka berpikir, kalau kamu berpikir dan menggunakan pikiran kamu, kamu nggak perlu nanya kebesaran-kebesaran Allah. Cukup itu aja sudah mewakilkan daripada kebesaran-kebesaran Allah gitu. Ya, itu asbabun nuzulnya, diturunkannya Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Next, di sini disajikan fenomena alam, dua air laut yang berbeda dengan warna yang berbeda dan tekstur yang berbeda. Kalian nggak asing lagi, kalian sering lihat di media-media sosial, namanya Selat Gibraltar. Ya, ternyata Selat Gibraltar ini, fenomena alam ini sudah dijelaskan beribu-ribu tahun sebelumnya oleh Allah di dalam firman-Nya Quran surat Ar-Rahman dan Quran surat Al-Furqan. Di mana yang artinya Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Allah manakah yang kamu dustakan? Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Quran surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 22. Kemudian di Al-Furqan juga dijelaskan ayat 53 yang artinya, dan dialah yang membiarkan kedua laut yang mengalir berdampingan. Yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dijadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Ini salah satu fenomena alam yang menyuruh kita berpikir kritis bahwasannya ini adalah kebesaran Allah. Ini juga salah satu fenomena yang terjadi di unta. Disuruh kita berpikir kritis bahwasannya tidak ada satu makhluk Allah yang tidak berguna. Itu pasti, persoalannya hanyalah pada keterbatasan kemampuan manusia dalam mengungkap manfaat dan misterinya. Salah satunya dan yang secara tegas menantang manusia adalah fakta tentang unta. Dijelaskan tuh, salah satu fakta tentang unta yang masih menjadi misteri adalah kemampuannya bertahan hidup di padang pasir yang panas tanpa air dalam waktu lama. Hingga sekitar 1,5 bulan. Cukup lama fakta ini menjadi misteri yang membingungkan para ilmuwan. Pada akhirnya, para pakar fisiologi dan biologi telah menemukan jawaban dari misteri tersebut. Ini onta tinggal di padang pasir yang panasnya luar biasa tanpa air dalam waktu lama. Kok bisa bertahan hidup? Ternyata apa? Setelah diteliti, bahwa unta ternyata memiliki kemampuan untuk memproduksi air dari lemak yang terdapat dalam punuknya melalui proses kimiawi yang tidak dapat ditandingi oleh industri yang ada di dunia. Unta menyimpan cadangan air di punuknya. Jika unta menyimpannya di bawah kulit seperti manusia, maka suhu tubuh akan meningkat drastis dan berakibat fatal. Untuk mampu menyimpan lemak di punuknya sekitar 120 kilo, dengan jumlah cadangan lemak sebanyak ini, unta mampu bertahan hidup tanpa air selama 1,5 bulan. Subhanallah, maha suci Allah. Jadi kita dibuat berpikir gitu, ini unta kok bisa bertahan hidup di padang pasir, airnya susah, panas luar biasa, tapi ini makhluk hidup ini, binatang ini bisa hidup, masih bisa bertahan hidup. Nah, para pakar ilmuwan tuh, fisiologi, pakar biologi dan lain sebagainya meneliti gitu. Ya mereka berarti kan apa tuh? Ulul
ulul albab. Mereka berpikir menggunakan pikirannya bahwasannya wah ini salah satu kebesaran Allah. Tuh dijelaskan tadi kan tuh tentang proses unta bisa menyimpan air di dalam punuknya gitu. Next. Kesimpulannya betapa banyak ciptaan Allah yang kalau kita mau menganalisanya sungguh menambah keyakinan kita kepada Allah. Begitu banyak yang Allah berikan, Allah beritahu di dalam Al-Quran, kemudian mengajak kita untuk selalu menggunakan akal kita untuk memikirkan ciptaan-ciptaannya. Next, di sini diperjelas lagi di dalam Quran surat Al-Imran ayat 90 yang tadi dijelaskan. Inilah sindiran Allah kepada kaum Quraisy. Tidak mesti. Kalaulah kalian mau menggunakan logika, akal sehat dan berpikir tentang ciptaan Allah ini sudah cukup menambah keyakinan kita kepada Allah. Jadi nggak usah ragu, nggak usah mana, buktinya mana. Bahkan orang Quraisy apa? Dia bilang kalau Allah maha besar, Allah maha mengabulkan, coba nih Bukit Safa dijadiin emas terus kasih ke kita. Berarti kan nggak mikir itu. Adanya bukit aja, siang berganti malam, adanya langit dan bumi. Kalau dia berpikir bahwa itu aja sudah mewakili daripada kebesaran Allah. Gitu. Dalam surat Al-Imran ayat 190 Allah menegaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda kekuasaannya. Tanda-tanda itu bisa diamati, dimaknai oleh ulul albab. Apa sih ulul albab itu? Orang-orang yang senantiasa berpikir, menggunakan akal pikirannya. Dalam ayat ini kita disadarkan bahwa salah satu wasilah mengenal Allah, ma'rifatullah, adalah dengan mentafakuri. Memikirkan kekuasaan Allah dalam pergantian siang dan malam yang disebutkan pada ayat ini. Jadi kita disuruh berpikir, kita renungin nih, oh maksud ayat ini kayak gini, oh asbabun nuzul daripada ayat ini begini. Kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di ayat 191-nya juga dijelaskan bahwa orang-orang yang bisa memaknai tanda-tanda kekuasaan Allah adalah ulil albab, orang-orang yang berpikir. Pada ayat ini Allah menerangkan karakteristik ulil albab atau karakteristik orang-orang yang berpikir. Yang pertama, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah bagaimanapun keadaannya. Tuh orang-orang yang ulul albab tuh. Baik sedang berdiri, sedang duduk, maupun berbaring, dia selalu ingat Allah, tetap zikir gitu. Selalu berzikir kepada Allah. Karakteristik yang kedua dari ulul albab adalah mereka yang senantiasa berpikir, bertafakur, dan bertadabur atas ayat-ayat Allah. Selain itu, mereka juga adalah yang selalu menghambakan diri kepada Allah dengan doa munajat. Seperti terlukis di penggalan ayat ini. Mereka memohon agar dipelihara dari siksa api neraka. Ya kan? Lanjut, isi pokok kandungan Quran surat Al-Imran ayat 190-191. Apa aja? Yang pertama, jadilah ulul albab, orang yang senantiasa menggunakan alat akal pikirannya. Kemudian, tanda ulul albab, apa aja? Yang pertama, zikir, kemudian berpikir. Gitu. Zikir yang pertama ingat Allah, kemudian berpikir. Berpikir apa? Atas kebesaran-kebesaran dan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Yang ketiga, meyakini ciptaan Allah tiada yang sia-sia. Allah menciptakan apapun itu yang di dunia ini, nggak ada yang sia-sia. Pasti ada manfaatnya, pasti ada kegunaannya buat kita. Kemudian yang keempat, meyakini kemahasucian Allah. Menyadari bahwa kita makhluk banyak dosa yang hina dan kotor. Dan yang terakhir, memohon perlindungan dari api neraka atau siksa neraka. Next, di sini ada hadis yang berkaitan tentang Al-Imran ayat 190 dan 191 yang artinya dari Abu Ya'la, yaitu Syaddad Ibnu Aus radhiyallahu an, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya. Untuk beramal untuk kehidupannya
setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan kosong. Gitu ya. Jadi di sini dijelaskan oleh Nabi bahwa orang yang cerdas adalah orang yang mengintrospeksi dirinya dan beramal untuk kehidupannya setelah mati. Terakhir sebelum kita masuk ke pembahasan Quran Surat Al-Imran 159 di minggu depan, bahwasannya di dalam Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan 191, tafsirnya seperti ini diriwayatkan oleh Aisyah, istri Nabi, bahwa pada saat itu Rasulullah meminta izin untuk beribadah pada suatu malam. Kemudian bangunlah dan berwudu, terus sholat. Ketika sholat beliau menangis karena merenungkan ayat Al-Imran ini nih, ayat 190 dan 191. Kemudian setelah sholat nangis lagi tuh Rasulullah. Datang Bilal bin Rabah datang kemudian menanyakan daripada keadaan Rasulullah. Kenapa nih Rasulullah nangis nih gitu kan? Wahai Rasulullah, kenapa Anda menangis? Bukankah Allah sudah mengampuni dosamu yang sebelum dan sesudahnya dan kau dijamin masuk surga? Gitu kata Bilal. Kemudian Nabi menjawab, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Dan bagaimana aku tidak menangis? Pada malam ini Allah telah menurunkan ayat kepadaku. Kemudian beliau berkata, alangkah ruginya dan celakanya orang-orang yang membaca ayat ini tetapi tidak merenungi kandungannya. Gitu. Jadi kita di sini diajak berpikir, kemudian mentadaburi, mentafakuri, berzikir kepada Allah, mensyukuri atas segala nikmat-nikmatnya yang Allah beri. Ya, itu sedikit daripada tafsir Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan ayat 191. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini kita cukup bahas Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Dan untuk Quran Surat Al-Imran ayat 159 kita bahas minggu depan. Mungkin hanya itu. Apabila kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian komen di bawah ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.